Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di dalam e-learning mata kuliah Pancasila. Ya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Pancasila yang akan mendampingi kegiatan pembelajaran kalian secara daring selama 1 semester ke depan. Ya. Berikut adalah kontak nomor yang bisa kalian hubungi dan email saya. Silahkan komunikasikan kalau ada pertanyaan atau kendala-kendala teknis selama kegiatan daring selama 1 semester ke depan nantinya. Oke, selamat bergabung sekali lagi di kampus pencerahan. Dari sini pencerahan bersemi, bangga Umsida. Tetap semangat untuk selalu mengikuti kegiatan daring meskipun tidak bisa bertatap muka di tengah pandemi COVID-19. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sapaan terlebih dahulu ya, dengan menyampaikan kontrak kuliah e-learning mata kuliah Pancasila. Dengan harapan kalian selama kegiatan 1 semester ke depan akan ada pedoman-pedoman dan panduan yang bisa kalian jadikan di dalam kegiatan perkuliahan secara online ini. Yang pertama, tentang tips mempelajari dan mengakses e-learning. Kenapa ini penting? Karena kita dalam kondisi yang demikian, maka secara tidak langsung kita dituntut untuk belajar mandiri. Kita dituntut untuk memiliki motivasi yang lebih secara dalam guna memperkaya dan mengasah kemampuan intelektual kita sesuai dengan bidang studi yang kalian ambil. Karena yang pertama, perkaya literatur bacaan media pembelajaran online. Saat ini tersedia berbagai macam literatur yang bisa kalian akses berupa PDF, video, dan lain sebagainya. Yang itu free dan kalian bisa mempelajarinya secara keseluruhan. Namun tentu dengan sumber-sumber yang baik. Terutama kalau kalian jurnal, silahkan kalian klik dulu Google Scholar. Di situ adalah jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah pahami materi wajib dan ringkasan video yang saya sampaikan. Setiap topik akan ada materi dan video penjelasan secara ringkas. Silahkan kalian download materinya dan lihat videonya. Jangan di-skip, materi juga jangan hanya di-download saja, tapi dibaca. Download, baca, video, klik, lihat, jangan banyak di-skip, perhatikan apa yang saya sampaikan di setiap topik pembelajaran. Oke. Dengan harapan kalian supaya tidak gagal fokus begitu ya. Oke. Yang ketiga, materi pengayaan bisa disisipkan dengan mengintegrasikan jawaban diskusi atau tugas yang diberikan. Supaya materi yang kalian pelajari tidak sia-sia begitu dan kalian belajar juga bisa mengasah kembali kemampuan Anda, maka harapannya di diskusi yang saya berikan dalam setiap topik itu kalian bisa sisipkan. Jadi pendapat itu based on teori ya. Pendapat itu bebas, tapi ada teori dan ada arahan secara ilmiah begitu ya. Oke, itulah akan lebih baik. Yang ketiga, nah ini kalau kalian punya kendala teknis, silahkan komunikasikan langsung ke saya melalui WA atau di laman message yang ada di laman e-learning. Kalau itu berkaitan dengan tugas topik, kalian bisa bertanya, memberikan feedback di dalam forum diskusi setiap topik. Insya Allah kita open ya, kita terbuka untuk menjawab berbagai hal-hal yang sekiranya kalian bisa tanyakan lebih lanjut. Yang kelima, ini yang poin penting, perhatikan batas waktu penyelesaian forum diskusi dan tugas. Karena ada batasan yang sudah saya tentukan. Setiap topik 1 pekan, begitu ya. Tugas insya Allah 2 pekan. Ketika melewati 1 minggu, kalian tidak bisa menjawab diskusi, tapi kalian masih bisa mengakses dan mempelajari materi. Resikonya apa? Resikonya pada penilaian. Jadi harapannya kalian setiap minggu bisa memahami materi dan sekaligus mengasah kemampuan Anda dalam forum diskusi. Forum diskusinya pun saya buat terbuka, jadi tidak terlalu apa yang dimaksud dengan tidak
tapi mencoba menalar kritis Anda. Karena saya yakin kalian adalah generasi sang pencerah yang mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo. Next. Nah, untuk penilaian seperti apa? Penilaian itu meliputi ada 4 komponen di situ. Keaktifan itu sekaligus kehadiran, tugas UTS dan UAS. Keaktifan apa? Keaktifan adalah mengakses dan mempelajari setiap materi dan menuntaskan semua forum diskusi. Jadi kalian download materi, baca, kemudian kalian lihat video secara keseluruhan, kemudian setelah itu kalian menjawab forum diskusinya. Jawab sesuai dengan pertanyaan dan kaitkan dengan teori. Jangan asal menjawab ya, tapi jawaban yang baik adalah jawaban yang berdasarkan teori. Nilainya akan sempurna ya. A ya, kisaran 85 ke atas. Tapi kalau tidak, maka ya tentu akan lebih rendah. Dan tentu perhatikan batas waktunya ya, 1 minggu ya, sekali lagi dalam setiap topiknya. Kemudian yang kedua, tugas. Tugas tidak terlalu banyak, insya Allah hanya 2 kali saja, sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk detailnya akan saya sampaikan lebih lanjut. UTS itu pada pertemuan ke-8, sedangkan UAS pada pertemuan ke-16 ya. Jadi ini penilaiannya. Seperti apa gambarannya? Nah, ini cara saya untuk mengecek keaktifan kalian. Mengecek aktivitas per mahasiswa dalam mengakses kegiatan e-learning seperti materi, forum diskusi, dan lain sebagainya. Jadi karena ini berdasarkan sistem, maka akan terekam semua aktivitas kalian di dalam mengakses e-learning ini. Materi ketika tercentang berarti kalian sudah membaca dan mendownloadnya ya. Download dan baca ya, jangan hanya di-download, ditumpuk saja folder kalian. Folder kalian sudah terlalu banyak. Tapi harapannya dibaca, itu yang sangat penting ya. Video juga jangan hanya diklik saja, tapi benar-benar diperhatikan apa yang disampaikan di sana ya. Kemudian diskusi, jangan hanya kalian langsung jawab forum diskusinya, tapi runtutannya harus dilakukan ya. Klik kehadiran, membaca materi, melihat video, menjawab forum diskusi, dan seterusnya. Nah, kalau semua kalian lakukan, maka otomatis akan tercentang hijau. Kalau tidak dilakukan, maka ini tandanya. Seperti itu. Ya, oke, jelas ya. Nah, next. Nah, ini ketika penilaian e-learning secara sistem. Jadi, ketika kalian sudah menuntaskan semuanya, maka akan saya beri grade, saya beri nilai sesuai dengan kadar jawaban diskusi dan tugas yang kalian jawab, UTS maupun UAS. Nah, akan saya beri skor, grade ya. Kalian bisa memperbaiki grade Anda ketika saya misalkan kalian bisa lihat langsung nilainya, kok nilai saya jelek, kira-kira apa? Kalian bisa menjawab kembali, tidak apa-apa. Nanti akan saya rubah, asalkan lebih baik ya, jangan sama. Dan ingat, jangan copy paste dengan teman-teman kalian sebelumnya ya. Harapannya kalian jawab benar-benar ketik sesuai dengan kemampuan kalian ya, seperti itu. Maka semuanya akan terekam seperti ini. Nah, ketika tidak menjawab, maka otomatis nilainya 0. Pak, kenapa nilai saya jelek? Nah, ini saya buktinya, saya ada rekamannya seperti itu. Jadi kalau kalian mengakses semuanya, pasti saya yakin nilai kalian adalah A ya. Ini yang rajin. Rajin saja, rajin itu luar biasa. Kalian bisa istiqomah rajin, insya Allah nilainya akan bagus ya. Tapi dengan kualitas tentunya ya. Tapi kalau kalian tidak serius, maka itu akan kembali pada diri kalian. Harapannya kalian punya motivasi yang lebih dan semangat, tetap semangat untuk belajar ya. Oke, seperti itu. Jadi saya yakin insya Allah akan baik secara keseluruhan. Nah, ini tuh contoh hasil rekap nilai. Nah, next. Nah, selanjutnya terkait dengan referensi. Untuk bukunya cukup satu saja. Ini buku wajib dari Direktorat Jenderal Pendidikan dan Pendidikan ya, Dirjen Kemahasiswaan. Nanti akan saya share lebih lanjut ya. Selebihnya kalian bisa mengakses materi secara bebas. Literasi pikiran kalian tidak terbatas. Jadi silahkan kalian bisa mengkaji dengan berbagai macam literatur yang tersedia. Oke, sekian, sampai berjumpa kembali pada keadaan new normal. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir.
Bangga Umsidah, dari sini pencerahan bersemi. Wassalamualaikum.